Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiswara Mainjati dari kelas 10 IPA 4 absen 32. Hari ini saya akan menjelaskan bab tentang dinasti Umayyah di Damaskus. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah dinasti Umayyah memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab, dan dari tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi di Andalusia, Spanyol. Nama daulah ini merujuk kepada Umayyah bin Abdusyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau dikenal sebagai Muawiyah I. Proses lahirnya kekhalifahan Umayyah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan gugur sebagai syuhada tahun 36 Hijriah. Masyarakat Madinah, khususnya para sahabat besar seperti Talhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, mendatangi Ali bin Abi Thalib untuk memintanya menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Permintaan itu dipertimbangkan dengan masak, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib mau menerima tawaran tersebut. Pernyataan bersedia tersebut membuat kedua tokoh besar tersebut merasa tenang. Kemudian keduanya dan para sahabat lain serta pendukung Ali bin Abi Thalib melakukan baiat kepada Ali pada tanggal 17 Juni 656 Masehi 35 Hijriah. Pembaiatan ini mengindikasikan pengakuan umat terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dengan kata lain, Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang layak diangkat menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin Affan. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah politisi andal. Pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada zaman Khalifah Utsman bin Affan mengantarkan dirinya mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Hasan bin Ali menyerahkan kursi kekhalifahannya secara resmi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam peristiwa Amul Jamaah, tahun persatuan, oleh karena itu Muawiyah bin Abu Sufyan dinyatakan sebagai pendiri dinasti Umayyah. Muawiyah berhasil mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya karena kemenangan diplomasi, pertempuran Siffin, dan wafatnya Khalifah Ali di tangan golongan Khawarij, melainkan sejak semula Gubernur Suriah itu memiliki basis rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Dilihat dari sejarah, Bani Umayyah sangat kental dengan kekuasaannya, terutama pada zaman jahiliyah. Dalam setiap persaingan, Bani Umayyah selalu unggul dibandingkan Bani Hashim. Hal ini disebabkan Bani Umayyah memiliki unsur-unsur. Yang pertama, Umayyah berhasil dari keturunan keluargaan bangsawan. Yang kedua, Umayyah memiliki harta yang cukup. Yang ketiga, Umayyah memiliki 10 anak yang terhormat dan menjadi pemimpin di masyarakat. Di antaranya Harb, Sufyan, dan Abu Sufyan. Abu Sufyan merupakan pemimpin pasukan Quraisy melawan Nabi Muhammad SAW. Pada pertempuran di lembah Badar, keluarga Bani Umayyah masuk Islam ketika terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Abu Sufyan diberi kehormatan dalam pengamanan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, barang siapa masuk ke rumahnya, dia
dia aman masuk ke Masjidil Haram dan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia juga aman. Dengan ini, banyak Bani Umayyah yang berbondong-bondong masuk Islam dan menyebarkan Islam ke berbagai wilayah. Yang kedua, kekhalifahan dinasti Umayyah di Damaskus. Dalam kurun waktu 90 tahun, dinasti Umayyah dipegang oleh 14 orang khalifah, dimulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Adapun urutan khalifah dinasti Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik, Walid bin Yazid, Yazid bin Walid, Ibrahim bin Walid, dan Marwan bin Muhammad. Yang ketiga, periode pemerintahan masa dinasti Umayyah di Damaskus. Sistem pemerintahan dinasti Umayyah berbeda dengan sistem pemerintahan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Sebelum masa kepemimpinan dinasti Umayyah, sistem pemerintahan Islam bersifat demokratis. Setelah kepemimpinan dinasti Umayyah, sistem pemerintahan diganti menjadi monarki. Masa pemerintahan dinasti Umayyah dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode berdiri atau pembentukan dan pembinaan. Periode ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah sampai pada masa pemerintahan Khalifah Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6. Saat itu, kekuasaan Islam mulai merambah Eropa, tepatnya di Cordoba atau Andalusia, Spanyol. Di periode ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan pengembangan peradaban yang bercirikan Islam. Pengembangan peradaban Islam didominasi ukiran-ukiran di dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu padang pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu kasidah yang indah. Ilmu yang dikembangkan oleh Bani Umayyah pada saat itu bercirikan Arab asli seperti nahwu, qiraat, tafsir, hadis dan tarikh Islam. Pada periode pertama, ini perluasan wilayah berjalan sangat pesat hingga Islam masuk ke wilayah pelosok di 4 benua, yakni Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Yang kedua, periode kemajuan. Periode ini di masa Khalifah ke-7, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Khalifah yang ke-8, Umar bin Abdul Aziz. Pada periode ini, Islam telah berkembang hampir di penjuru dunia, dari wilayah Asia Tenggara sampai Asia Timur, jauh dari Afrika Utara sampai Andalusia, dan dari India sampai Persia. Perluasan wilayah Islam di periode ini tetap berjalan dengan lancar dan banyak wilayah yang baru ditaklukkan. Akan tetapi, perhatian pemerintah saat itu beralih pada pengembangan peran dan administrasi pemerintahan. Pemerintahan dinasti Umayyah mulai membangun pusat-pusat kota, masjid, dan istana dibangun dengan kualitas yang baik. Mata uang sebagai alat pembayaran mulai digunakan setelah ditemukan dan diproduksi di masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Hakam, Khalifah keempat. Hal ini membuktikan kemajuan peradaban Umayyah telah berjalan dengan pesat. Yang ketiga, periode lemah sampai runtuh. Periode ini dimulai pada masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9. Pada saat menjadi khalifah, banyak terjadi pemberontakan dan ia tidak dapat mengendalikannya. Kondisi ini demikian terus-menerus terjadi dan puncaknya pada saat pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun, yakni Yazid bin Walid, Khalifah ke-12, dan Ibrahim bin Walid, Khalifah ke-13. Menurut para pakar sejarah Islam, puncak kelemahan dinasti Umayyah dikarenakan masyarakat benci dan marah terhadap pemerintahan
lantaran terjadi pengangkatan khalifah yang sah di antara keduanya. Sistem monarki yang dipakai dalam proses peralihan kepemimpinan dinasti Umayyah ikut memperparah keadaan pemerintahan. Akibat dari pelaksanaan sistem tersebut memberi peluang kepada para putra mahkota untuk melakukan penyelewengan kekuasaan seperti kolusi, korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaan, dan tidak punya sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan. Akibatnya, para pembesar seperti pengawal, perdana menteri, dan para hakim yang bertugas mengendalikan pemerintahan. Sementara para khalifah yang berkuasa tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku nepotisme, korupsi, dan pejabat lainnya. Kelemahan Bani Umayyah pada periode ini terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan mereka. Sementara di luar kekuasaan Bani Umayyah berkembang pesat beberapa kekuatan baru, seperti Bani Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, serta Bani Tahiriyah di Maroko. Bani Abbasiyah menjadi kekuatan baru yang paling sering melakukan pemberontakan. Pemberontakan yang dilancarkan berjalan secara terbuka hampir di semua wilayah Umayyah. Pada akhirnya, Bani Abbasiyah memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus, tepatnya tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi, setelah kalah dalam pertempuran di wilayah Zabhulu, Irak. Yang keempat, perkembangan peradaban pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Yang pertama, bidang administrasi dan pemerintahan. Pada masa dinasti Umayyah terdapat lembaga-lembaga negara terdiri atas 5 bagian atau badan. Yang pertama, An-Nizamul Siyasi atau lembaga politik. Yang kedua, An-Nizamul Idari atau lembaga tata usaha negara. Yang ketiga, An-Nizamul Mali atau lembaga keuangan atau ekonomi. Yang keempat, atau lembaga pertahanan. Yang kelima, An-Nizamul Qadai atau lembaga kehakiman. Yang kedua, bidang ekonomi. Sumber utama pemasukan dinasti Umayyah sama dengan pendapatan masa Khulafaur Rasyidin, berasal dari pajak seperti haraj dan jizyah. Di setiap provinsi, semua biaya untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk layanan masyarakat dipenuhi dari pemasukan lokal, dan sisanya dimasukkan ke kas negara. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, mata uang kaum muslimin dicetak secara teratur. Pembayaran diatur dengan mata uang ini. Yang ketiga, bidang sosial atau kemasyarakatan. Pada masa dinasti Umayyah dimulai diperkenalkan adanya stratifikasi sosial. Rakyat dari seluruh Imperium Arab terbagi dalam 4 macam golongan. Yang pertama merupakan golongan tertinggi, terdiri atas kaum muslimin yang memegang kekuasaan dikepalai oleh anggota istana dan kaum ningrat dari para penakluk Arab. Yang kedua merupakan golongan neo-muslim atau kaum muslim baru. Yang ketiga merupakan penduduk agama selain Islam atau disebut dengan Zimmi, yaitu kaum Kristen, Yahudi, Sabah yang mengikat perjanjian dengan kaum muslim. Mereka memiliki kemerdekaan beragama dengan jalan membayar pajak tanah atau uang kepala. Yang keempat merupakan golongan budak. Meskipun perlakuan terhadap para budak telah diperbaiki, dalam praktiknya tetap menjadi penduduk kelas rendah. Selama masa kekhalifahan dinasti Umayyah, kondisi sosial dalam keadaan damai dan adil. Mulanya, mawali adalah sebutan untuk budak tawanan yang dimerdekakan. Belakangan, istilah mawali diperuntukkan bagi semua non-Arab, bagi semua muslim non-Arab.
Masyarakat dunia Islam begitu luas, sedangkan orang Arab merupakan unsur minoritas. Meskipun demikian, mereka memegang peranan penting secara sosial. Muslim Arab menganggap dirinya lebih baik dan pantas memegang kekuasaan daripada Muslim Mawali atau non-Arab. Yang keempat, bidang kemiliteran. Dalam kebijakan militer, dinasti Umayyah menerapkan beberapa hal. Yang pertama, undang-undang wajib militer. Daulah Umayyah memaksa orang untuk masuk tentara dengan membuat undang-undang wajib militer atau Nizam Tajnid Ijbari. Mayoritas tentaranya merupakan orang-orang Arab asli. Yang kedua, futuhati atau ekspansi, perluasan daerah. Perluasan ke Asia Kecil dilakukan Muawiyah dengan ekspansi ke Imperium Bizantium dengan menaklukkan Pulau Rhodes dan Kreta pada tahun 54 Hijriah. Pada masa tersebut, Yazid bin Muawiyah berusaha menaklukkan Konstantinopel, namun belum berhasil. Yang kelima, bidang pendidikan. Pada masa dinasti Umayyah, mulai dikembangkan cabang ilmu baru yang sebabnya tidak diajarkan dalam sistem pendidikan Arab. Untuk itu, pemerintahan menyediakan beberapa tempat pendidikan, yaitu Kutab, Masjid, dan Baitul Hikmah. Yang keenam, bidang teknologi. Perkembangan teknologi pada masa dinasti Umayyah adalah penemuan pembuatan kertas, adanya kompas, dan mesiu. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan masa dinasti Umayyah di Damaskus. Kemajuan suatu bangsa biasanya ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dalam sejarah, sebagaimana pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah di Damaskus, ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ilmu akli dan ilmu nakli. Ilmu akli merupakan ilmu yang berasal dari akal pemikiran manusia. Contoh ilmu akli yang berkembang pada masa dinasti Umayyah di Damaskus yaitu ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran belum berkembang dengan baik masa dinasti Umayyah. Akan tetapi, pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik terjadi perkembangan cukup baik di bidang kedokteran. Hal ini ditandai dengan didirikannya sekolah tinggi kedokteran pada tahun 88 Hijriah. Khalifah Khalid memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup dari pemerintah. Para dokter bertugas di lembaga tersebut dengan gaji dari negara. Yang selanjutnya, ilmu kimia. Khalid bin Yazid adalah orang pertama yang mentransfer ilmu kimia dan kedokteran ke dalam bahasa Arab. Ia telah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam upaya mendapat dan alat-alatnya. Buku-buku yang disusun oleh Khalid bin Yazid tidak ada yang sampai ke tangan kita hari ini. Namun, ia menjadi pelopor kemajuan ilmu kimia di masa selanjutnya. Yang selanjutnya, ilmu sejarah. Sejarah merupakan segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang selanjutnya, arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur terlihat dari bangunan artistik masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi modern. Mereka memadukan gaya Persia bernuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Khalifah Al-Walid dibangun sebuah masjid agung yang terkenal dengan nama Masjid Damaskus, hasil karya arsitek Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru, yaitu Qairawan, oleh Ubah bin Nafi. Ilmu nakli. Ilmu nakli adalah ilmu yang berdasar pada Al-Quran dan hadis. Contoh ilmu nakli yang berkembang pada masa dinasti Umayyah di Damaskus adalah ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, nahwu, bahasa, dan kesusastraan. Yang keenam, keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus.
Tumbangnya kekuasaan dinasti Umayyah di Damaskus disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal penyebab keruntuhannya dinasti Umayyah di Damaskus adalah perselisihan antar keluarga khalifah. Para putra mahkota yang menjadikan rapuhnya kekuatan kekhalifahan. Apabila yang pertama memegang kekuasaan, ia berusaha untuk mengasingkan yang lainnya dan menggantikannya dengan anaknya sendiri. Hal ini menimbulkan permusuhan dalam keluarga, tidak hanya terbatas pada keluarga khalifah, tetapi juga keluarga gubernur atau amir. Yang kedua, moralitas khalifah atau gubernur yang buruk. Lemahnya dinasti Umayyah disebabkan oleh sikap hidup mewah keluarga istana, anak-anak khalifah yang memikul beban berat kenegaraan tatkala menjadi khalifah tidak sanggup melaksanakan dengan semestinya. Beberapa ulama kecewa sebab perhatian khalifah kembangan ilmu agama sangat kurang. Faktor eksternal. Adapun faktor eksternal penyebab keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus adalah perlawanan kaum Khawarij dan Syiah. Sejak berdirinya dinasti Umayyah, para khalifahnya sering menghadapi tantangan dari golongan Khawarij. Golongan ini menentang bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah melakukan dosa besar. Perbedaan sudut pandang pro Ali dan pro Muawiyah menjadi Khawarij mengangkat pemimpin dari kalangan sendiri. Selain itu, kaum Syiah tidak pernah mengakui pemerintahan dinasti Umayyah. Mereka tidak pernah memaafkan kesalahan dinasti Umayyah terhadap Ali dan Husain. Mereka pun mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa tidak puas terhadap pemerintahan dinasti Umayyah, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Perlawanan golongan Mawali, pertentangan etnis Arab Utara dan Arab Selatan, perlawanan dari golongan Abbasiyah. Sekian materi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.